Yo, what's up guys? Oke, selanjutnya ini aku mau tutorial ini ya, masukin data di mesin CNC ini. Tadi di sini masih pakai data kayak gini, bukan flash disk. Mungkin yang lain di pabrik lain aku pernah lihat itu ada yang pakai flash disk. Tapi kalau di sini masih pakai kayak gini, namanya data pakai data yang mesti kayak gini. Kalau mungkin kalau PS itu sekarang kan udah kayak pakai flash disk ya, kayak yang simple itu. Tapi yang dulu kan pakai kayak kartu memory card kayak gini ya untuk PS. Mungkin ini pakai yang masih lama kayak gitu. Jadi dimasukin di sini. Ya. Untuk membacanya dimasukin di sini kayak PS lah, persis. Oke, pertama ini kita lihat tanggalnya yang mau dikerjakan, terus kerjaannya, ini barangnya pura-pura Pogo 665. Nah ini sebenarnya belum datang tapi kita bisa pakai logonya. Jadi ini 665 nanti kita siapin, kita naikin. Jadi ada di sana, kita naikin ke sini pakai kren. Pertama kita ambil ini dulu, kita masukin. Oke, setelah kita masukin udah kedetek, lalu ini guys, masuk sini ya guys. Oh bukan ini, jadi program belum ada programnya. Lalu kita masukin data iring. Nah, kita masukin, kita baca, kita simpan sampai biru-birunya ini sampai sini. Dan kita lihat ini pancinya berapa. Kalau belum ganti ini kita ganti. Nah sambil nunggu kayak gini aku biasanya langsung ngecrank, langsung naikin barangnya untuk mempersingkat waktunya. Aku langsung naikin barangnya, langsung timanya. Nah kalau ini agak susah di sini, empat batang ya tadi. Mungkin sekalian aja, ini kita naikin sekalian aja. Tapi kalau di sana baru kita lagi. Nah karena kayak gini kita crank dulu, kita ke atas ya. Oke ya, kayak gini lah guys. Bagaimanapun pekerjaannya kita syukurin, kita syukuri, bukan kita syukurin ya, syukuri. Alhamdulillah kita masih diberikan wah, pekerjaan, memberikan lapangan pekerjaan, bukan peluang. Mungkin banyak di luar sana teman-teman kita yang masih mencari pekerjaan, butuhkan pekerjaan, sulit dari pekerjaan itu ya guys ya, sulit banget makanya ya. Kita yang udah mendapatkan pekerjaan ya syukuri aja guys. Yang penting kita nikmati, kita jalanin, kita syukurin. Adapun hasilnya itu ya yang nentuin Allah gitu ya guys. Terkadang itu kita nggak mandang dari itu guys, kita mandangnya capek-capek gini yang lainnya, terus hasilnya kurang, nggak sesuai ya, kayak itulah ya namanya manusia ya kadang ya. Makanya itu kembali lagi ke kita mau bersyukur apa enggak itu ya guys. Tinggal kitanya merasa cukup atau enggaknya diri kita, itu kita yang bisa ngatur sendiri gitu loh. Kita yang harus bisa mengatur sendiri, kita merasa cukup apa enggak, kita sudah bersyukur atau belum, kayak gitu. Kalau kita nurutin hawa nafsu kita, ingin hasil yang banyak, kerjanya yang banyak, tapi kalau diri kita sendiri tidak mau bersyukur, nah, tidak mau untuk mensyukurinya, itu ya akan merasa kurang terus. Makanya itu kecukupan kita, kepuasan kita ya diukur dari diri kita sendiri. Kalau kitanya itu mau bersyukur atau tidak. Kalau aku
bersih ya, ya alhamdulillah, asal masih tercukupi. Kuncinya itu syukur guys. Kalau hidup kita syukur, kita bersyukur, kita itu akan merasa tercukupi. Karena syukur itu manfaatnya ada tiga loh guys, Ben. Jadi pernah mendengarkan nasihat-nasihat kajian-kajian. Jadi manfaat bersyukur itu ada tiga. Yang pertama itu menambah nikmat, ya, menambah nikmat apa yang sudah nikmat diberikan pada kita. Nah, kalau kita bersyukur akan ditambah, ya. Contohnya kita sudah diberikan sesuatu, mungkin diberi makanan atau minuman, nah, kita bersyukur, alhamdulillah. Rasanya kan senang kalau kita bersyukur, itu otomatis. Kalau udah senang kan, maka menjadi nikmat makanan itu, karena kita senang, kita suka, apalagi gratis. Nah kan tambah enak kan gitu guys, nggak usah mikir uangnya, nggak usah mikir keluar uang. Nah, kita tinggal menikmatin, tambah. Nah, itu salah satu contohnya manfaatnya bersyukur, yaitu nikmat kita bisa bertambah guys. Terus yang kedua itu menetapkan nikmat yang udah ada. Jadi nikmat kita ini, aku sambil kerjain ini ya guys, apa-apa. Nikmat kita yang sudah ada itu tuh bisa kita tetapkan dengan cara kita bersyukur, ya. Kalau kita udah bersyukur kan, alhamdulillah aku diberikan rezeki segini. Nah, itu kan merasa cukup, merasa tetap. Alhamdulillah. Nah, nikmat kita tidak akan hilang. Nah, gitu loh. Tidak merasa susah, tidak merasa benci, tidak merasa nggak enak. Nah, karena apa? Karena itu kita sudah bersyukur nikmat yang telah didapatkan pada kita. Wah, gajiku segini, alhamdulillah. Kita merasa bersyukur, alhamdulillah. Jangan merasa susah. Kalau merasa susah ya hilang nikmatnya. Ya itu yang namanya kalau nggak bersyukur, nikmatnya malah hilang. Wah, merasa susah, gaji kok segini terus, udah berusaha gimana pun udah sampai lembur kayak gini ya. Kalau kita nggak bersyukur, hati kita masih dongkol, nggak bisa nerima, ya udah, akhirnya ya kayak gitu, nikmatnya hilang. Kita nggak menikmati, kita nggak merasa capek saja, berkurang nikmat kita, malah berkurang kayak gitu. Nah ya tadi yang manfaat yang kedua, yaitu tadi menetapkan nikmat yang sudah ada gitu loh, itu manfaatnya bersyukur. Terus yang ketiga itu mengembalikan nikmat yang sudah hilang. Nah, nikmat yang sudah hilang ya tadi, kalau udah tetap, terus kadang kan nikmat hilang, kadang kita itu mungkin kita dicoba apa, kurang sehat, dicoba sakit oleh Allah, mungkin tenggorokannya serak atau gimana, atau pusing atau mumet. Nah itu kalau kita bersyukur, ya disyukuri saja, kita doain, oh mungkin ini ada hikmahnya di balik semua ini, kita disuruh istirahat. Nah itu, nah di situ malah apa itu, mengembalikan nikmat kita di situ, terus merasa hatinya tenang, pikirannya tenang, nggak gelisah, nggak susah. Wah kok malah loro kayak gini, dia caranya malah mumet, malah bingung. Nah kayak gitu kan malah panik, nah, malah bingung, malah jadiin sakit kita malah bertambah. Nah, tidak bisa kembali dengan cepat. Nah, maksudnya itu. Jadi kalau kita bersyukur, nah, mengembalikan nikmat kita mungkin yang dulu sehat terus dicoba sakit itu, kalau kita bisa menerima, kita mensyukurinya, oh ini mungkin ada hikmahnya, kita istirahat, minum obat, tidur, nggak usah capek-capek dulu. Nah, kayak gitu ya. Nah kalau kita bisa menerima kayak gitu, kita syukuri, oh ini ada hikmahnya gitu ya, akan menjadi pikiran tenang, badan nggak merasa capek, bisa istirahat, pikiran tenang, akhirnya nanti bisa sehat kembali, bisa fresh kembali, ya kayak gitu. Jadi itu tadi, jadi manfaatnya bersyukur itu juga termasuk ada tiga itu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah apa? Menambah nikmat. Kemudian yang kedua itu menetapkan nikmat. Nikmat kita menjadi tetap, tidak akan hilang, tidak merasa susah. Kemudian yang ketiga adalah mengembalikan nikmat yang telah hilang. Ya, itu. Jadi ya, makanya dari itu intinya kalau kita hidup di dunia ini harus pandai-pandai mencari
mencari jalannya syukur. Ya itu ya guys ya. Jadi ya gimana pun keadaannya, intinya itu kita harus selalu dekat sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, dan kita kuncinya itu selalu bersyukur, termasuk kalau kita bersyukur, nah, itu termasuk sebagian dari iman kita. Dan selalu di dalam bersyukur itu harus kita selingin dengan husnudon billah ya guys. Ya kuncinya apa? Ya itu tadi husnudon billah. Husnudon billah itu apa? Sudah tidak prasangka baik kepada Allah ya. Jadi jangan kita menyalah-nyalahkan Allah. Kadang yang mungkin aku udah tertib sholat gini, dia kok yang nggak pernah sholat malah kok merasa ya lebih rezekinya, nah situ loh. Kadang kita kurang bilang sama Allah. Jadi kita bilang aja, kita bandingin, jangan bandingin menjadi hawa nafsu kita. Kita bisa oh mungkin selain rezeki, mungkin aku dikasih rezeki Allah bentuk yang lain, nah kayak gitu loh. Nah, jadi yang namanya rezeki itu nggak harus muluk tentang harta gitu. Jadi mungkin kita punya teman yang baik, yang banyak, kemudian kita selalu dapat apa rezeki atau diberi sesuatu dari orang yang tidak disangka-sangka. Nah, kita dibaikin oleh orang, oleh teman, nah kayak gitu loh. Mungkin disenengin sama atasnya, selalu diberi penghargaan atau selalu gimana, nah, gitu termasuk rezeki. Kemudian ketenangan hati ya, kadang kan kesehatan, kadang kan kita nggak nyangka kayak gitu. Mungkin orang lain itu sampai dibela-belain buat mencari uang sampai kayak gitu, tapi kan di sisi lain kita nggak tahu, mungkin karena hutangnya banyak kan kita nggak tahu kan ya guys. Mungkin karena hutangnya banyak, mungkin itu karena nyicil makanya kerjanya sampai banyak, uangnya gabung banyak buat nyicil itu. Nah itu, atau mungkin ingin sesuatu yang lebih tinggi yang mungkin kita nggak begitu menginginkannya. Mungkin orang pengen beli rumah yang mewah banget, makanya pengen rezekinya yang banyak. Tapi kalau kita tidak, yang penting biasa-biasa saja, nah kayak gitu. Jadi ya kita itu harus husnudon billah, selalu berprasangka baik pada Allah. Semua itu ada hikmahnya ya guys. Dan setiap manusia itu dicoba oleh Allah. Nah, dan setiap cobaan yang diberikan itu pasti hambanya itu apa bisa melakukannya, mampu melakukannya. Oke, mungkin sekian dulu vlog saya kali ini. Sebenarnya ini tadi mau tutorial tapi malah ke situ arahnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini aku mau lanjut kerja aja dulu, soalnya ya lumayan kalau nanti tidak malah terganggu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya, vlog saya. Ada kurang lebihnya saya mohon selesainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen video saya ini. Oke.